Menurut saya, strategi terbaik dalam pembelajaran kelas rangkap yaitu strategi pembelajaran berbasis diferensi. Terus mengapa saya mengatakan begini? Karena yang pertama itu berfokus pada perbedaan kebutuhan siswa. Strategi ini memungkinkan guru untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan, kemampuan, atau tingkat kelas. Misalnya pengelompokan berbasis tugas. Siswa dari kelas berbeda diberikan tugas yang relevan dengan kurikulum masing-masing. Terus yang kedua, manfaat pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Siswa diajarkan untuk bekerja secara mandiri melalui lembar kerja, buku panduan, atau media digital, sementara guru memberikan perhatian khusus kepada kelompok lain. Terus, kolaborasi antara siswa lintas kelas dapat dimanfaatkan seperti siswa kelas yang lebih tinggi membantu kelas yang lebih rendah. Terus yang ketiga itu menggunakan pendekatan berbasis tema. Dengan pendekatan berbasis tema, guru bisa mengintegrasikan pembelajaran untuk semua siswa kelas, untuk semua kelas dengan tema yang sama, tetapi menyesuaikan keadaan materi sesuai tingkat kelas. Contohnya tema lingkungan. Siswa kelas rendah mempelajari jenis-jenis tanaman, sedangkan siswa kelas tinggi mempelajari fotosintesis. Terus mengapa saya memilih strategi ini? Karena dengan menerapkan strategi ini, pembelajaran di kelas rangkap bisa menjadi lebih struktur, bermakna, dan tidak terasa memberatkan bagi siswa maupun guru. Jika saya menjadi guru dan ditempatkan di sekolah yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap, ada beberapa langkah yang akan saya lakukan untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif. Yang pertama itu membagi perhatian secara adil. Mengelola dua kelas sekaligus menuntut kemampuan yang tinggi. Saya akan berusaha membagi perhatian secara adil antara dua kelompok dengan memanfaatkan strategi ini seperti pemberian tugas yang jelas kepada kelompok yang tidak langsung diawasi. Terus yang kedua, menggunakan teknologi. Menggunakan alat bantu seperti aplikasi pembelajaran atau platform digital untuk mendukung pembelajaran. Misalnya saya bisa menyiapkan materi atau tugas yang dapat diakses secara mandiri oleh siswa di salah satu kelas saat saya mengajar di kelas lainnya. Terus yang ketiga, menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Saya akan merancang proyek atau tugas kolaboratif yang memungkinkan siswa dari dua kelas untuk bekerja bersama dalam kelompok kecil. Terus yang keempat, manajemen waktu yang efisien. Memanfaatkan waktu dengan baik untuk memastikan setiap kelompok mendapatkan materi yang cukup. Terus alasan melakukan ini adalah untuk memastikan bahwa meskipun ada pembelajaran kelas rangkap, kualitas pembelajaran tetap tinggi dan siswa tetap mendapatkan perhatian serta dukungan yang mereka butuhkan. Ini juga memungkinkan penggunaan waktu yang efisien dan optimalisasi sumber daya di kelas.